Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ikhwah fillah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita masih di dalam tahsin Al-Qur'an dalam pembahasan makharijul huruf dan sifat beserta contoh-contohnya. Para jemaah sekalian, kita memasuki huruf shad dan huruf dhad. Huruf shad dan huruf dhad adalah di antara huruf-huruf tebal. Akan kita lihat sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa sekurang-kurangnya setiap huruf nanti akan ditinjau dari 4 hal. Yang pertama adalah ditinjau dari nafasnya. Kemudian yang kedua ditinjau dari tekanannya. Yang ketiga dan keempat ditinjau dari posisi pangkal lidahnya. Kita akan awali huruf shad ya. Huruf shad. Kita lihat huruf shad ini dikeluarkan melalui ujung lidah yang hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Sekali lagi, bahwa huruf shad tempat keluarnya adalah ujung lidah yang hampir bertemu dengan ujung gigi seri yang bawah. Yang serupa dengan huruf shad ini adalah huruf sin dan huruf zai. Sekali lagi huruf sin dan huruf zai. Sehingga huruf shad ini nanti ada kemiripan dengan huruf sin. Itu adalah makhraj atau tempat keluar dari huruf shad. Namun, mengapa ia berbeda dengan huruf sin dan huruf zai? Jawabannya adalah karena sifat-sifatnya berbeda. Ya, karena sifatnya berbeda. Apa saja sifat-sifat yang terkandung di dalam huruf shad ini? Kita lihat. Yang pertama, ditinjau dari nafasnya. Ditinjau dari nafas, huruf shad termasuk huruf hams. So. Ya. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf shad ini ada udara yang mengalir. So. Semisal ketika kita membaca misalkan fasiyamu. Nah, maka kita akan merasakan adanya udara yang mengalir bersama dengan huruf shad tersebut. Kemudian yang kedua, ditinjau dari tekanannya. Ditinjau dari tekanannya, huruf shad termasuk huruf rokhawah atau huruf yang tekanannya lemah, atau huruf yang fokus pengucapannya adalah dititik beratkan pada suara, bukan pada makhrajnya. Ya. Sehingga ketika dia dalam keadaan sukun misalkan, ya, kita mengucapkan yaslaunaha. Yaslauna. Dalam keadaan sukun,
maka dia mengalir pada suaranya. Tidak ditekan. Yaslaw, tidak, tapi yasla, yasla. Bukan yasla, tapi yas mengalir. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditinjau dari pangkal lidahnya. Ditinjau dari pangkal lidah, maka huruf shad termasuk huruf isti'la, di mana dia huruf yang tebal. Pangkal lidah diangkat. Kita rasakan, kita coba ketika kita mengucapkan. Misalkan di dalam sebuah ayat. Yasla, yasla. Maka dia akan terangkat pangkalnya. Atau kita mengucapkan min salsalin, min salsalin, ya, wa yuqimunas salata, wa yuqimunas salata. Jadi pangkal lidah diangkat. Kemudian yang keempat, masih ditinjau dari pangkal lidah, apakah ia menempel ke langit-langit atau tidak. Maka huruf shad termasuk yang pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit dan menempel, sehingga ia memiliki sifat yang disebut dengan sifat itobaq. Sifat itobaq, yaitu menempelnya antara pangkal lidah dengan pangkal langit-langit mulut, ya, sehingga kita merasakan so, si, su, bes, so, si, su, bes, es, is, us, ketika kita mengucapkan huruf shad tersebut. Kemudian ada satu tambahan sifat pada huruf shad ini, yaitu sifat shafir. Masih ingat apa itu definisi shafir? Shafir adalah suara yang bertekanan, atau suatu udara yang keluar dari rongga yang kecil, karena adanya suatu rongga antara ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Ketika kita mengucapkan so, so, si, su, bes, es, es, suara yang mendesis kecil, ya, itulah yang disebut dengan shafir. Kemudian para jemaah sekalian, di antara latihan kita dalam mengucapkan huruf shad ini adalah kita misalkan mengucapkan ayat fasiyamu thalathati ayyam, fasiyamu thalathati ayyam, maka sebagian huruf yang sudah kita pelajari masuk di dalam huruf ini, ya. Kemudian semisal kita mengucapkan fassalihatu, ya, fassalihatu, fassalihatu, misalnya seperti itu. Atau pada lafaz yang lain kita membaca misalkan kutiba alaikumus siyamu, kutiba alaikumus siyamu. Kemudian yasla, yasla. Kemudian wa yuqimunas salata. Para jemaah sekalian, kita ulang-ulang terus latihan tersebut sehingga kita mampu mengucapkan huruf shad dengan benar. Memasuki poin berikutnya dalam pembahasan huruf shad ini adalah
kesalahan yang sering terjadi. Apa saja di antara kesalahan yang sering terjadi di dalam mengucapkan huruf shad? Yang pertama adalah kesalahan itu sering membulatkan bibir pada saat mengucapkan huruf shad. Contoh, kita contohkan seperti ini, misalkan ada yang mengucapkan ya wa yuqimunas sholata nasso dengan membulatkan bibir. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jawabannya adalah karena shad tidak dikeluarkan melalui syafatain atau dua bibir. Sedikit ya ketika ada pengaruh pada bibir pada saat mengucapkan shad adalah karena adanya sifat isti'la. Karena adanya sifat isti'la. Sehingga dengan sifat isti'la tersebut ya akan mempengaruhi posisi bibir pada saat mengucapkannya. Kesalahan yang kedua, seringkali ketika mengucapkan shad dalam keadaan sukun itu dibaca dengan dipantulkan ya. Misalnya islauha isla tidak boleh islauha. Harus dibaca tanpa pantulan, tanpa qalqalah. Islauha. Nah, seperti itu. Sekali lagi islauha, bukan isla. Yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf shad ini dimiripkan dengan huruf sin. Contoh, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dibaca ihdinas siratal. Maka ini tidak benar ya. Di dalam riwayat Hafs dibaca dengan shad sehingga kita baca ihdinas ya. Atau pada lafaz yang lain ya. Fasiyamu syahraini dibaca fasiyamu syahraini. Tidak boleh, harus dengan shad. Sehingga sifat-sifat yang ada pada shad itu harus kita sempurnakan ya. Ini terkait dengan huruf shad. Selanjutnya terkait dengan pembahasan berikutnya yaitu huruf dhad. Di mana dalam susunan huruf hijaiyah huruf dhad adalah jatuh setelah huruf shad. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, huruf dhad ini adalah salah satu huruf yang sulit di dalam Al-Quran. Mengingat ada sifat khusus ya yang terdapat di dalam huruf dhad ini yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Kita lihat di mana makhraj daripada huruf dhad. Huruf dhad makhrajnya adalah pada tepi lisan yang terangkat dan bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Ya. Baik itu bagian kanan maupun bagian yang kiri. Semisal ketika kita mengucapkan dha, di, du, dad, ad, do, ad, di, ad, du, ya, yadlalna, misalnya seperti itu. Mari kita lihat sejenak tentang huruf dhad ini. Di mana ini adalah huruf yang agak sulit dan membutuhkan waktu bagi kita untuk mempelajarinya. Huruf dhad ditinjau dari sifatnya sama dengan huruf-huruf yang lain, yaitu ditinjau dari 4 sisi pandangan. Yang pertama, ditinjau dari sisi nafasnya.
Maka huruf dhad adalah huruf yang jahar. Huruf yang jahar. Itu ketika mengucapkan tidak disertai dengan hentakan nafas. Ya. Semisal ketika kita mengucapkan ya waladdallin. Ya. Tidak diucapkan bukan tapi tidak ada nafas yang dihentakkan pada saat mengucapkan huruf dhad, maka dia adalah huruf jahar. Yang kedua, ditinjau dari tekanannya. Huruf dhad termasuk huruf rokhawah atau huruf yang ringan, ya, atau huruf yang lemah, atau huruf yang bertumpu kepada suara, bukan bertumpu kepada makhrajnya. Sehingga kita akan melihat pada saat dia sukun, terlebih ketika berada di akhir kata. Misalnya dalam lafaz fil ard, bukan fil ard, bukan. Kenapa? Karena dhad bertumpu kepada suara yang mengalir, tidak bertumpu kepada makhraj. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bukan ard. Nah, kalau ard berarti bertumpu kepada makhraj. Dia bertumpu kepada suara. Kemudian yang ketiga dan keempat, ditinjau dari pangkal lidah. Maka ditinjau dari pangkal lidah, sifatnya sama persis seperti huruf shad. Apa itu sifat huruf shad tadi? Ya, yang sama dalam hal ini dengan huruf dhad, yaitu isti'la. Isti'la. Pangkal lidah diangkat sehingga menghasilkan suara tebal pada saat diucapkan. Atau kita sebut dengan tafkhim. Yang mana dengan tafkhim tersebut maka suara ya berfokus pada langit-langit, tidak disebarkan keluar. Ya elbo, suaranya berada di dalam mulut, namun tetap dalam keadaan fathah, mulut kita harus dibuka. Ya elbo, bukan berarti ketika suaranya di dalam mulutnya ditutup elbo. Nah, ini juga termasuk kekeliruan. Kemudian yang keempat, ya, sifat daripada huruf dhad ini adalah itbaqa, di mana pangkal lidah pun terangkat ke langit-langit dan menempel, ya, menempel dengan langit-langit. Ketika diucapkan, ya, fid dhalalah, ya, wa haqqat alaihimud dhalalah, ad-dhalalah, misalkan yadlalna, misalnya seperti itu. Para pemirsa sekalian, ada satu tambahan sifat lagi untuk huruf dhad ini. Apa itu? Yaitu istitalah, sifat istitalah, di mana sifat ini memanjang, ya, dari pangkal lidah sampai ujung lidah, ya. Dia akan terangkat menempel dengan bagian gigi geraham baik kiri maupun kanan, ya, elbo, dan itu hanya ada di dalam huruf dhad saja. Di antara contoh-contoh pengucapan huruf dhad ini kita bisa melihat dalam surah Ad-Duha. Wad-duha. Sekali lagi, wad-duha. Jadi bukan wad-duha, bukan, ya. Kemudian wal-'adiyati dhabha, dhabha. Kemudian fayadla,
fayadlalna rawakid. Fayadlalna rawakid. Yad ketika sukun dia mengalir. Atau fil ard. Di antara kesalahan-kesalahan dalam membaca huruf dhad yang pertama adalah ketika pembaca Al-Quran membaca huruf dhad, sebagian menyamakan dengan huruf dal yang dibaca tebal. Contoh ketika mengucapkan waladdallin. Seharusnya demikian. Namun ada yang baca waladdol. Ini tidak benar, ya. Kemudian kesalahan yang kedua, meletakkan sifat hamas di dalam huruf dhad ini, ya. Fayad lalna yad. Ini tidak boleh, ya. Seharusnya fayadlalna. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi di dalam huruf dhad dibaca dengan qalqalah, ya. Dan ini sering terjadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini tidak tepat. Bukan ard tapi ard. Ya. Selanjutnya kesalahan huruf dhad ini seringkali dibaca mirip dengan huruf dha. Ya. Ingat, huruf dhad adalah huruf shad yang diberikan titik. Sementara huruf dha adalah huruf tha yang diberikan titik. Sehingga sebagian belajar walawwallin. Ini keliru. Maknanya pun akan berubah. Demikian para pemirsa sekalian, latihan kita di dalam huruf shad dan huruf dhad. Mari kita terus latih, ya, contoh-contoh tersebut, dan kita kenali letak kesalahannya sehingga kita mampu membaca dengan baik dan benar dan dengan kefasihan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, iqra'ul Qur'ana bil hudil Arab. Bacalah Al-Qur'an ini dengan lahjah, ya, ataupun dialek orang-orang Arab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.